Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan di halaman 244. Cetakan ini mungkin yang lain mungkin berbeda. Kita masuk pada al-majlis as-sadis wal khamsun, itu majlis ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, bukratal ahadi, pada hari Minggu pagi, Firribat, di Rabat di Maroko, Tasi'a Asyara, pada tanggal 19 Syahrul Ramadan, 19 Ramadan, sanata khamsin, tahun 5, warba'ina, dan 40, wa khamsimiatin, dan 500. Jadi 545. Ya gudamu, wahai anakku, ini ara, aku melihat tasarifaka, tindak tandukmu, perilakumu, tingkah lakumu, aku melihat ghaira tasarifil muraqibina lillahi azza wa jalla, ya, bukan tindak tanduknya orang yang sadar diri bahwa kita ini selalu dikontrol oleh Tuhan. Tingkah lakumu tidak seperti tingkah lakunya orang yang sadar diri selalu diawasi oleh Tuhan. Jadi engkau itu tidak sadar, dikiranya Allah tidak mengontrol dirimu, sehingga tingkah lakumu seperti itu. Ya, al-khaifina minhu, dan tingkah lakumu bukan tingkah lakunya orang yang takut kepada Allah. Wa mala'tahu minal farah, tuwasilu ahla syarri, engkau selalu mengikuti perilaku orang-orang jahat, wal fasadi, dan orang-orang yang merusak, wa tufariqul awliya, dan engkau menjauh dari para wali, wal asfiya, dan menjauh dari para orang-orang pilihan-pilihan Tuhan. Gaulnya dengan orang-orang yang enggak benar kamu nih gaulnya bersama orang-orang jahat, menjauh dari orang-orang yang baik. Perilakumu bukan perilaku orang yang yakin dikontrol oleh Tuhan. Perilakumu bukan perilaku orang yang takut kepada Tuhan. Itu. Qad faragta qalbaka minal haqqi azza wa jalla, hatimu kosong, ya, dari Tuhan, hatimu hampa dari kebenaran, ya. Wa malatahu minal farahi bidunya, hatimu kau penuhi dengan kegembiraan dunia, wa ahliha wa hutamiha, dan juga engkau penuhi hatimu dengan penduduk dunia dan puing-puing dunia. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu, wahai anakku, adal khaufa syuhnatun fil qalbi, bahwa rasa takut itu adalah merupakan satu limpahan yang ada di dalam hatimu, wa munawwirun lahu, dan yang bisa menyinari hatimu. Rasa takut itulah yang akan bisa menerangi hatimu.
wa muhayyinun, dan juga rasa takut ini yang akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hatimu. Wa mufassirun, dan juga rasa takut itu yang bisa memberikan penafsiran-penafsiran di dalam hatimu. Indumta ala hada, kalau engkau tetap selalu dalam keadaan seperti ini, faqad wadda'ta salamata, berarti engkau telah menitipkan keselamatan dunia wa akhirah, di dunia dan di akhirat. Lau dzakartal mauta, andaikan engkau ingat akan kematian, artinya apabila engkau telah sadar bahwa nanti kapan-kapan engkau mati, atau ketika engkau sudah meyakini bahwa di penghujung hidupmu engkau pasti mati. Kalau engkau ingat mati, qalla farhuka bidunya, maka kegembiraanmu di dunia akan berkurang, akan menyusut. Orang setelah takut mati, rasa gembiranya berkurang kok. Ketika engkau sakit, udah kena kanker stadium 4, kata dokter, Pak, pulang saja. Percuma buang-buang duit dirawat di sini. Paling bertahan tinggal sebulan lagi. Begitu divonis sebulan lagi mati, pulang ke rumah melihat istri yang cantik jelita, rasanya apa? Gemes gitu, bersahwat, ngitung duit, rasanya kayak apa? Semuanya menjadi hambar semuanya. Udah meriang-meriang, berlomba meremang-remang. Ya, muncul berbagai rasa kecemasan, kegelisahan. Mati. Mati. Qalla farhuka, kegembiraanmu akan menyusut, akan berkurang. Semuanya menjadi hambar. Tetapi dalam hal ini saya ingin interupsi terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Silakan engkau sadar mati. Silakan engkau yakin bahwa engkau pasti mati. Bahwa mati adalah satu keharusan, satu kepastian yang tidak bisa dihindari. Karena mati itu sama dengan reinstall, menginstal ulang. Kamu pasti mati semuanya. Tetapi jangan sampai kesadaranmu akan mati itu menimbulkan kecemasan. Ya. Kesadaran akan kematian jangan menimbulkan kecemasan, apalagi membuat Anda menjadi ketakutan. Anda akan tersiksa. Yang saya maksudkan Anda mesti sadar mati, itu bukan saya menyuruh Anda takut atau cemas. Hadapilah itu suatu sebagai kepastian yang tidak bisa dihindari, sehingga bukan melarikan diri tapi menunggu, menjemput kedatangan mati dengan satu keberanian. Yaitu apa? Mempersiapkan diri ketika datang mati, aku sudah siap. Mempersiapkan diri itu gimana? Ya utang-utangnya dilunasin, sholatnya yang ketinggalan dibayarin, kan begitu persoalannya. Kalau punya salah sama orang yang minta maaf, ya banyak bertobat kepada Allah, itu nanti di ujungnya akan, ketika kita sudah siap menghadapi kematian dan kita sudah mempersiapkan diri menghadapinya, maka rasa takutnya tidak akan berlebihan, terkendali, dan juga ibaratnya kita naik kendaraan. Ketika kendaraan yang kita naiki itu
mengalami bahaya tabrakan atau tergelincir dan sebagainya, orang yang sadar ya ketika mobil ditabrakan dia akan punya persiapan psikologis menghadapi kecelakaan itu, akan membuat tidak terlalu parah daripada orang yang lengah. Itu kita sudah punya persiapan psikologis menghadapi satu kesulitan. Kita tidak akan terkejut menghadapinya dan kita bisa nyaman-nyaman saja. Tapi orang yang lengah akan menjadi panik dan menjadi terguncang jiwanya tiba-tiba. Itulah persoalannya. Jadi takut mati itu jangan menimbulkan kecemasan, tapi supaya mendorong kita lebih baik mempersiapkan diri. Itu aja, dan itu akan menjadi nyaman bagi kita semuanya.